Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa baik, senantiasa sehat dan semangat, penuh bahagia, dan Tuhan memberkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, Martir, dan Siprianus, Uskup dan Martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Siprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon. "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus telah bersabda dengan jelas bahwa barang siapa yang berbuat kasih lebih banyak, ia akan lebih banyak pula mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Maka marilah kita berbuat kasih sepanjang hidup kita ini, karena kita orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah. Karena dengan berbuat kasih, kita menghindarkan diri dari dosa, dari kejahatan. Semoga kita bukan karena takut untuk melakukan kasih, tapi karena pertama-tama telah dikasih oleh Tuhan sendiri. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa berbuat kasih dalam hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.